الله تعالى نور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والمغفرة وحسن الخاتمة وخصوصا فاضل حضرة سيدنا العبد رشد وقادر وخصوصا له شكر عطائنا وعلى كل من نوى به سلف صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. Pertama-tama mari kita untuk terus selalu berterima kasih, bersyukur sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena izinnya pula lah sehingga kita bisa sama-sama melangkahkan kaki datang ke tempat masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, dapat ridha Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk terus kita perbanyak, kita haturkan dan ucapkan terus, kita tambahi kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, kekasih hati dan batin kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqa ilaika. Bisa jadi masuknya riya kepada engkau dari sisi yang makhluk itu tidak memandang kepada engkau. Jadi riya itu lawanannya daripada ikhlas. Riya itu adalah bagian daripada syirik juga. Ada yang memadahakannya riya itu syirik kecil atau yang disebut dengan syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Selama masih ada riya di dalam hati kita, maka kita masih belum dihitung ikhlas karena Allah Ta'ala, bahkan masih membawa perbuatan dosa batin atau hati. Kenapa? Karena ada riya masih nang bercongkol atau bertanam di dalam hati
Syria ini ada nang zahir nampak kelihatan, yaitu mengharap dan meminta pujian dari orang lain. Ada juga yang tersembunyi, samar sekali sangkaan kita kadaria, sekalinya masih masuk di dalam hitungan ria juga. Nah, si ria ini itu muncul dan timbul dikarenakan kita memandang bahwa manusia itu bisa memberi bekas atau bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat. Karena ada manfaatnya, lalu bidikan hati kita, kehendak kita atau keinginan kita baik-baik, bagus-bagus untuk si manusia itu tersebut. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa si manusia ini bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita. Lalu kita baik-baik, jangan kada datanglah diundang, wan aku kada datang, jar hati kada nyaman aku lawan sidin, kaina sidin sarik lawan aku. Nah, ini niatnya, tujuannya ke manusia, takutan disariki orang, takutan orang kada senang dan katuju lagi lawan kita. Karena takutan itu, lalu kita memaksakan untuk datang, yang tujuannya datang itu bukan karena Allah, tapi karena orang takutan kada disenangi orang atau kada dihormati orang lagi. Jadi yang membedakan antara ria dan tidak, kalau secara zahirnya nampak di mata itu terlihat sama. Yang satu datang ke undangan, yang satu datang juga ke undangan. Yang satu datangnya karena Allah Ta'ala, yang satu datangnya karena manusia. Karena manusia ini berarti inya telah membelakangi dan mengkhianati akan karunia Allah. Kalau kita pikir-pikir, orang yang mengundang kita datang itu, dasar orang mau mengundang kita itu adalah Allah yang hendak kita diundang. Lalu kita masih siap menggosok baju biar rapi, itu Allah yang mendatangkan baju dan mengulah kita kawa menggosok baju. Lalu kita diulah sehat, nyaman, berhinak, sigar, itu Allah yang memberi sehingga kawa nyaman, berhinak dan kawa sigar. Lalu disediakan Allah alat transportasi, baik mobil atau basabida motor atau basabida atau berjalan betis, yang semuanya itu fasilitasnya ampun Allah diunjuk lawan kita. Lalu pas kita menuju ke undangan, kada hendak memuji Allah, nang dicari pujian makhluk, nang dicari penghormatan makhluk. Berarti kita membelakangi dan memandahkan Allah itu kada berjasa sama sekali lawan diri kita. Dikhianati Allah, padahal nang mengundang Allah, namanya pakan baju kita Allah, namanya pakan alat transportasi
transportasi kita Allah, yang menyehatkan awak kita sehingga awak datang itu karena Allah. Lalu tujuannya hendak mencari pujian manusia, hendak mencari penghormatan manusia. Disinilah letaknya riya dan menjadi syirik kecil itu tadi. Seharusnya Allah itu selalu disanjung, Allah itu selalu dipuji, karena yang paling berjasa di dalam hidup kita ini Allah. Jadi tujuannya harus kepada Allah, kada boleh kepada yang lainnya. Itu contoh undangan. Lalu nang tukang undang bang acaraan perkawinan misalnya, kadang cukup aku yang 25 jutaannya aja acaranya. Ikam bila hendak 50 juta kita beracaranya. Kada nyaman aku kaina lawan orang yang datangan menyediakan sadikitannya. Kada nyaman aku kaina lawan bubuhan pejabat-pejabat kakawaranku nang harap masa inya dudukan belapak nang kaya kita. Samunyaan untuk dan demi manusia aja. Padahal nang maulah acara nang sehingga bisa beracaraan itu atas izin Allah, yang kawan mendatangkan rezekinya atas izin Allah, lalu Allahnya ditinggal, kada dibuat apa-apa, seakan-akan Allah itu tidak memiliki jasa dalam hidupnya. Buktinya inya hanya hendak menuju mencari penghormatan dan pujian manusia, kada hendak mencari pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang disebut dengan riya yang tersembunyi. Kadang-kadang muncul saat kita bercermin. Pas bercermin itu lalu berbaik-baik, disuruh, kemudian dipasangi baju yang bagus, diandaki minyak harum. Tujuannya apa? Supaya manusia kaina memberi apresiasi atau pujian kepada aku, baik dipadahkan orang bungas, baik dipadahkan orang rapi, baik dipadahkan orang bersih, baik dipadahkan orang berwibawa, baik dipadahkan orang jadi bagus, macam-macam. Tujuannya orang harus senang diharap, orang harus senang dikejar, Allahnya kada ada. Inilah yang disebut riya itu. Jadi kalau kita nih semakin berumur tapi diitihi terus, kada dasa putih-puting sekalinya nang bujur-bujur karena Allah, ujungnya manusia, hakatia manusia, berbuat ini untuk manusia, berbuat itu untuk manusia, Allahnya tuh ditinggal. Allah tuh seakan-akan kada ada, kada hendak diharap, kada hendak diinginkan. Nah berarti selama itu hitungan perjalanan hidup kita belum ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka bila orang riya ini, bila ada yang mencaci makinya karena inya tak pasang di dalam hatinya hendak minta hormati, lalu orang ada yang kadang menghormat, sarik banarinya, benci banarinya, bahkan kepikiran sampai malam tuh kada tahu belum melawan aku, wan tahu tuh pasti mencium tangan dan betis-betisku, mudah ada ketulahan ninya tuh 7 turunan. Karena riya masih bercongkol di dalam hati orang ini. Bila riya ini belum tercabut, belum habis, belum bersih, maka tidak akan pernah betul merasa tenang dalam hidup ini, karena selalu dibayang-bayangi dan takutan akan dapat cemoohan dan hinaan dari manusia. Kenapa? Karena
targetnya hendak dapat penghormatan manusia. Bila dapat hormat, benar, itu yang dikehendaki si nafsu ini sesuai dengan apa yang ia prediksi. Tapi bila orang kadang menghormatinya, sarik dan marah benar. Kenapa? Karena memang ini targetnya manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak kayak apa? Kalau keadaan memang sudah kayak ini, setidaknya belawan dahulu. Kayak apa cara melawannya? Pamulaan, deklarasikan di dalam diri dengan sebenar-benarnya yakin bahwa si diri ini kayak apa aja caranya, tetap ujungnya kada bisa apa-apa, kada mungkin bisa apa-apa. Yakinakan itu dulu. Jadi misalnya hendak berulah undangan yang mewah, yakinakan aku ini ujungnya kada bisa apa-apa juga, kada mungkin bisa apa-apa. Dari mana ada keinginan datang hendak minta puji? Orang yang datang hendak minta puji itu karena di dalam perasaannya dan pikirannya inya bisa mendatangkan apa-apa dan bisa melakukan apa-apa. Bila aku kaini berarti bisa ngarannya. Tapi kalau orang kada bisa, kenapa hendak dibanggakan, apa nang dituju? Karena hakul yakin kada bisa apa-apa dan kada mungkin bisa apa-apa. Satu. Nang kedua, orang lain atau bahasa lainnya alam semesta. Artinya di luar kita nih, orang-orang, manusia, bangunan, tanaman, pangkat, jabatan, semua yang di luar dari kita, di luar dari awak kita, itu hukumnya pun adalah sama. Kada bisa apa-apa, kada mungkin bisa apa-apa. Artinya orang memuji kita kada kalah, karena si orang itu pun kada bisa apa-apa, kada mungkin bisa apa-apa. Lalu karena orang itu kita yakini kada bisa apa-apa, kada bisa mendatangkan manfaat, kada bisa mendatangkan mudarat, maka tujuan kompas kita kada lagi kepada orang. Kenapa? Kenapa aku ma'andap supaya dipuji manusia? Karena si manusia ini pun kada bisa apa-apa dan kada mungkin bisa apa-apa. Berarti yang bisa apa-apa siapa? Andaki di situ hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kelihatan siapa dalangnya. Wayang tetap wayang, dalang tetap dalang. Wayang tidak bisa ngaku jadi dalang. Dalang adalah orang yang tersembunyi di dalam memainkan wayang. Pandanglah dalang, jangan memandang wayang, karena wayang kada bisa bergerak, kada bisa ada apa-apa kecuali dalang yang menggerakkan dari semua itu. Nampakkanlah Allah dalam semua hal perbuatan makhluk ini, karena si makhluk aslinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wan sudah hati tuh tunduk patuh, hakun mendeklarasikan dengan yakin bahwa kayak itu. Dari mana datang keinginan ria bapinta-pinta hendak minta puji orang? Tak salah maandak kompas, tak salah maandak arah. Makan silahkan makan, pangkat jabatan silahkan pangkat jabatan, jalan silahkan jalan, tapi keyakinan hati tetap semuanya hanya memberi pengaruh dan bekas Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Diri kada bisa apa-apa, kada mungkin apa-apa. Alam semesta di luar dari diri kita pun tetap kada bisa apa-apa dan kada mungkin bisa apa-apa. Lalu kada ada lagi bahasrat hendak minta puji, hendak ria. Kenapa?
ujungnya dasar kada bisa apa-apa juga, kada mungkin juga bisa apa-apa. Karena itu hambar si nafsu hendak minta puji. Tetap kada baju bagus kada masalah, baju bagus asal inya baju bagus ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang disebut dengan ingoh bau syirik itu harus betul-betul habis dalam diri kita. Selama ada syirik, disinilah yang membuat kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniadakan ini kalau di dalam rumusannya lalu disebut dengan fana. Fana kada ada lagi apa? La ilaha illallah. Kada ada bertanda nang ada sekong aja Allah. Pemainnya sekong aja Allah. Skenario ditulis tetapi pemain utamanya sekong aja Allah. Yang dipandang sekong aja Allah. Kuntu kanzan makhfiyya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa fa bi'arafuni. Aku jar Allah adalah sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, maka aku katuju dan cinta untuk dikenal. Fa khalaqtu khalqa, lalu aku ciptakan makhluk ini apa? Fabi arafuni, supaya si makhluk ini kenal dengan Allah. Jadi aslinya kita ini diadakan itu supaya pinandu kenal bahwa Allah nang ampun pencipta dari segalanya. Yang maulah orang awal memuji kita Allah, yang maulah orang mau menghormati kita Allah, yang mau menjadikan pimpinan mengangkat karir kita Allah, yang mau menjadikan tetangga hormat kepada kita Allah, yang mau menjadikan anak patuh dan taat kepada orang tuanya Allah, yang mau mendatangkan rezeki yang banyak kepada kita Allah. Nah, Allah ini hendak ditunggalkan dan dijadikan saurangan aja. Jangan dibagi-bagi lawan nang lain. Artinya nang lain kada kuasa, manusia kada kuasa, bos kada kuasa, alam semesta kada kuasa, kasugihan kada kuasa. Kalau ada di dalam otak pikiran, bila sugih aku jadi orang mulia, bila sugih aku dihormati orang lain, berarti ma'andak kesugihan sebagai penyebab orang menjadi mulia. Bila minum obat aku jadi sembuh, berarti menganggap obat sebagai penyembuh di dalam diri kita. Tambusakan, jangan terhalang di dalam dinding yang seperti itu, karena dibalik semua itu hakikatnya hanya Allah saja yang berbuat. Jadi kalau sudah melihat ke sana jelas. Rabi'ah Adawiyah berkata, andai kata Allah tidak nampak di dalam perbuatan makhluk atau kelakuan-kelakuan makhluk, niscaya aku akan memejamkan mata untuk selama-lamanya. Hagen apa babun cilak malihati kiri dan kanan nih, hagen apa? Hagen isyarat bahwa ini adalah kisah Allah, artinya memandang Allah. Kalau pagun melihat kawan, melihat sahabat, melihat tetangga, ujung-ujungnya kada melihat Allah, lalu sidin lebih baik berpijam mata pagun kada melihat Allah juga di dalam makhluk-makhluknya Allah ini.
Jadi Tuhan kurang tujuannya hendak melihat dunia ini karena disitulah nampak cerminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat baca ramin, kita kada ma'itihi cara minnya, ma'itihi bayangan yang nampak di cara min itu. Sepeda motor kita lihati di spion, sekalinya ada misalnya acil bungas. Nah, nang dilihati cara minnya kah acil bungasnya. Kalau melihati acil bungas, berarti yang dibidiknya cara min itu kada penting. Yang penting orang yang tergambar di dalam cermin itu. Bahkan ketika ditakuni orang, merek cermin sepeda motor kamu apa? Kada tahu. Berapa itu ukuran kaca cerminnya? Kada tahu. Indah pangna ikam tahu? Acil bunga. Nah ini contoh nang nyaman bener. Bukan berarti habis ini pian melihat bahasa sepeda motor mana ini acil bungasnya, mana acil bungasnya nih, kada nang kayak itu. Tapi maksudnya banyak orang melihat TV di rumah tuh kada pernah tak perhatikan merek TV-nya, gin kada tahu bebahan nang tahu kisah nang ada di dalam TV. Nah dunia ini kayak itu juga, kitanya hendak melihat kisah Allah kah? Atau hendak melihat kisah makhluknya Allah kah? Makhluknya Allah ini ya TV itu tadi. Nah Allah ini yang nampak di dalam kisah dari makhluk Allah itu tadi. Nah bila sudah nih kada lagi tahijab, lalu tembusnya memandang Allah, insya Allah kada lagi riya bisa berandak di dalam hatinya, karena di situ ada kisah Allah, di sana ada kisah Allah, di mana-mana di seluruhnya ada kisah Allah, karena hanya Allah yang nampak, tidak ada lagi di dalam hati keinginan untuk melihat cerita dan pujian dari makhluk-makhluk Allah, tapi yang dilihat hanya kisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan menuntun kita seberataan, memberi taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa dipahamakan, bisa mengamalkan, bisa mengistiqomahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita sebersih-bersihnya hanya dan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijab yang menghalangi kita dengan Allah, sehingga kita kadang melihat, lalu Allah angkat hijab itu sehingga kita dalam setiap penglihatan selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin wa ala kulli man wa bihi salatu salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa ala alihi fa'amna Sulaiman qulan atana qawma وسخرنا معك الجبال وسبحنا وباركنا فاعل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب
lana